Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Vita Channel. Kali ini kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal untuk UTBK Saintek, khususnya pengetahuan kuantitatif. Sebelum kita simak materinya, jangan lupa adik-adik subscribe, komen, like, dan share ya. Oke, langsung saja kita mulai soal yang pertama. Soal yang pertama, Pak Haris memiliki gelas kimia yang berisi N ml larutan yang akan dibagikan kepada siswa di laboratorium pada saat praktikum kimia. Jika setiap siswa mendapat 3 ml larutan, maka akan tersisa 5 ml dalam gelas kimia. Agar setiap siswa mendapat 4 ml larutan, Pak Haris membutuhkan tambahan 21 ml larutan tersebut. Berapa jumlah siswa di kelas? Jadi di sini ada pernyataan ya. Pernyataan yang pertama, jika setiap siswa mendapat 3 ml larutan. Nah, pembahasannya pernyataan pertama ya, saya aplikasikan ke dalam variabel ya. Pernyataan pertama, siswa ini kita anggap dia adalah X. Kemudian maka akan tersisa 5 ml. Tersisa itu saya umpamakan penjumlahan ya, mengalami kelebihan plus. Sehingga N ml dari pernyataan pertama itu adalah 3X plus 5. Kemudian pernyataan yang kedua, agar setiap siswa mendapat 4 ml larutan. Berarti ini ada 4 siswa ini mendapat mililiter larutan. Pak Haris membutuhkan tambahan. Nah, tambahan 21 ml. Jadi tambahan mililiter N plus 21. Jadi pernyataan kedua saya gambarkan ke dalam variabel, yaitu 4 variabel matematis ya. Saya ubah ke variabel matematis. 4X itu adalah 4 siswa, N plus 21 itu membutuhkan tambahan 21 ml. Sehingga pernyataan pertama dan kedua saya substitusikan. Jadi di sini ada 4X ini, 4X N plus 21. N-nya saya masukkan 3X plus 5 plus 21. Sehingga variabel X, 3X ini saya pindah ke ruas kiri. Jadi menjadi 4X min 3E, sedangkan 21 saya jumlahkan dengan 5. Sehingga ketemulah X atau jumlah siswa yaitu 26. Nomor selanjutnya adalah yang kedua, nomor 2. Diketahui lingkaran dengan persamaan X plus 2 buka kurung kuadrat plus Y plus 1 buka kurung kuadrat sama dengan 16. Mana di antara titik berikut yang terletak di luar lingkaran tersebut? Nah, untuk pembahasan ini kita harus tahu nih syarat di luar lingkaran. Jadi untuk persamaan syarat di luar lingkaran yaitu X kuadrat plus Y kuadrat harus lebih besar dari 0. Sehingga dari pilihan A, B, C, D, E kita coba satu-satu ya. Kita coba di titik A. Di koordinat 2, min 1. Di mana X itu adalah 2, Y sebagai min 1. Kita masukkan ke dalam persamaan tadi ya, X plus 2 kuadrat plus Y plus 1 kuadrat sama 16. Kita masukkan X-nya ada 2, 2 tambah 2 adalah 4, 4 kuadrat adalah 16, min 1 plus 1 adalah 0 ya, sehingga hasilnya itu sama-sama dengan 16. Jadi, ini bukan di luar lingkaran, tapi tepat pada lingkaran. Selanjutnya kita coba di titik koordinat yang pilihan B, yaitu
min 2, min 5, di mana X adalah min 2, Y adalah min 5. Kita masukkan ke persamaan tadi, sehingga hasilnya di mana X itu adalah min 2 plus 2 kuadrat ditambah min 5 plus 1 kuadrat. Hasilnya juga sama, masih sama-sama 16. Masih berada di tepat pada lingkaran. Itu bukan ya jawabannya. Kita coba di titik C. 3, min 1. Di mana X adalah 3, Y adalah 1, kita masukkan ke persamaan tadi ya. Sehingga hasilnya 3 plus 2 kuadrat plus 1 plus 1, 16. Nah, dari penjumlahan di atas, 3 plus 2 adalah 5 kuadrat, yaitu 25, ditambah 1 plus 1, 2, dikuadratkan menjadi 4, sehingga 25 tambah 4 adalah 29. 29 lebih besar dari 16, yaitu di sini berarti dia berada di luar lingkaran. Yang benar adalah C. Selanjutnya nomor 4. Fungsi f didefinisikan oleh f buka kurung X plus 3 per 2 sama dengan 3X kuadrat min X plus 5. Untuk semua X anggota bilangan real, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? P, F, buka kurung 4, Q 75. Jadi, yang pertama harus kita lakukan adalah memasukkan fungsi buka kurang 4 ke dalam fungsi X plus 3 per 2. Jadi, seperti ini ya, X plus 3 per 2 itu harus sama dengan 4. Sehingga, kita pindah ruas 2, yaitu 4 kali 2, 8, X plus 3. Sehingga, X itu bernilai 5. Kita masukkan X5 ke dalam persamaan 3X kuadrat min X plus 5. Kita masukkan hasilnya adalah 75. Sehingga data kuantitas P adalah 75. Dan data kuantitas Q adalah juga 75. Hingga jawaban yang benar adalah P sama dengan Q. Selanjutnya nomor 5. Diketahui segitiga ABC siku-siku di C dan CD merupakan garis tinggi. Jika AC sama dengan 8 cm, berapakah panjang CD? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pernyataan 1 diketahui BD 9 cm. BC 15 cm. Kita gambarkan dulu ya. Segitiga ABC. Ya, kita gambarkan segitiganya. Kemudian C, siku-siku di C dan CD merupakan garis tinggi. Ya, seperti ini ya ilustrasinya. Dan diketahui AC itu 8. Untuk membuktikan pernyataan 1 dan 2, kita coba menyelesaikan CD ya. CD itu apakah bisa dicari dengan BD saja atau harus dengan BC? Nah, untuk menjawab kita menggunakan rumus kesebangunan, di mana CD kuadrat AD dikali BD. CA kuadrat AD dikali AB. CB kuadrat BD dikali BA. Nah, saya akan menjawab yang pertama ya, pernyataan yang pertama yang diketahui BD sama dengan 9 cm. Kita menggunakan rumus kesebangunan CD kuadrat sama dengan AD dikali BD. Di mana kita harus mencari AD dulu kan ya. Untuk mencari AD, nah sudah diketahui nih. Diketahui apa? Diketahui AC saja, ya kan? AC. Bagaimana untuk mencari AD? Nah,
kita menggunakan rumus kesebangunan lagi, bahwasanya AJ kuadrat sama dengan AD dikali AB. AC kan sudah diketahui itu 8. Kemudian misalkan AD-nya ya, kita misalkan AD-nya itu A karena tidak diketahui, otomatis AB itu adalah penjumlahan 9 plus A. Sehingga kita dapatkan 8 kuadrat adalah 64, A dikali 9 ya. Diselesaikan dulu. A dikali 9, 9A, A dikali A adalah A kuadrat. Sehingga dari sini kita pindah ruas nih, 64 ke kanan. Jadi membentuk persamaan kuadrat. Nah, untuk mencari persamaan kuadrat, A kuadrat plus 9A min 64, tidak bisa saya selesaikan dengan pemfaktoran. Nah, saya menggunakan rumus ABC. Di mana A ya, karena ini variabel A, kalau variabel X ya variabel X ya. A sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A, di mana B itu nilainya adalah 9 ya, B itu 9, kemudian A itu adalah 1, ini kan tidak ada angkanya, tapi ini mempunyai nilai 1, kemudian C-nya adalah minus 64. Nah, karena ini panjang ya pengerjaannya, adik-adik boleh mengerjakan sendiri di rumah. Nah, saya menemukan A sama dengan 4,7. Sehingga saya bisa mencari CD. Kita tulis kembali persamaannya, rumus kesebangunannya, CD kuadrat sama dengan AD dikali BD. AD sudah kita ketahui adalah 4,7, sedangkan BD adalah 9, sehingga hasilnya 42,3. Sehingga CD adalah akar dari 42,3, hasilnya adalah 6,5 cm jika kita bulatkan menjadi 7. Ini pernyataan pertama. Jadi pernyataan pertama, tanpa diketahui BC, kita bisa menjawab atau mencari CD, panjang CD. Apakah dari pernyataan kedua ya, menggunakan pernyataan kedua diketahui BC 15, apakah kita bisa mencarinya tanpa diketahui BD? Kita coba ya. Kita menggunakan itu ya, kesebangunan, rumus segitiga kesebangunan atau sebangun. Bahwasanya BC per BA itu sama dengan CD per AC. Nah, di sini kita sudah mengetahui nih BC itu 15 ya. Kemudian CD-nya kita cari. Ya, kita akan mencari AC-nya itu diketahui 8. Nah, kita di sini yang tidak diketahui adalah BA dengan CD. Nah, BA kita menggunakan rumus Pitagoras ya. Di mana BA itu adalah akar BC kuadrat plus AC kuadrat. Kita masukkan BC-nya itu 8, kemudian AC-nya 15, sehingga hasilnya adalah 17 cm. Sehingga kita masukkan nih yang sudah diketahui, BC, BA, kemudian AC. Nah, untuk mencari CD, kita kalikan silang 15 dikali 8 dibagi 17, sehingga CD ketemu 7,1 atau 7 ya. Nah, dari pernyataan 1 dan 2, bisa kita simpulkan. Ya, kembali lagi ya, bisa kita simpulkan bahwasanya dari jawaban tersebut yang benar adalah D. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja cukup. Sehingga jawaban yang tepat adalah D. Terima kasih. Sekian dari pembahasan soal UTBK pengetahuan kuantitatif. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum.